bertanya, kenapa sih cinta itu bisa terasa indah, tapi juga bikin rumit? Kadang lo merasa deg-degan, tapi di waktu yang sama lo juga takut. Kayak kata sebuah kutipan yang pernah gue denger nih. Dengar ya, cinta adalah permainan di mana dua orang mencoba menang, tetapi sebenarnya harus belajar kalah untuk bersama. Wih, dalam banget kan? Hari ini gue mau bahas sesuatu yang bikin kita semua penasaran. Bagaimana sih sebenarnya proses pria jatuh cinta? Apa benar mereka itu hanya mikir fisik doang? Atau ada sesuatu yang lebih dalam lagi? Lebih kompleks lagi? Stay sampai habis ya. Karena ini bukan soal pria atau wanita. Ini soal memahami perasaan manusia. Sleep never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Selamat datang di channel gue. Di sini kita nggak cuma ngobrol santai ya, tapi juga belajar sesuatu yang bisa bikin hidup kita lebih bermakna. Topik kita hari ini, perkembangan perasaan cinta pada pria khususnya. 4 fase jatuh cinta yang harus lo tahu. Ini penting banget. Baik untuk lo yang ingin memahami pasangan lo, atau buat lo sendiri yang lagi mencoba memahami perasaan lo. Jadi, kita mulai dari awal ya. Let's go. Oke, fase pertama adalah yang paling mendasar. Ketertarikan fisik. Kita itu nggak bisa menghindari ini. Secara evolusi, pria memang cenderung memperhatikan hal-hal yang lebih fisik dulu ya. Itu terjadi karena di masa lalu itu pria fokus pada survival. Mereka nggak cuma mencari pasangan, tapi juga pasangan yang secara fisik terlihat sehat dan menarik untuk melanjutkan keturunan. Tapi di balik itu semua, ketertarikan fisik ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain ya. Kayak aroma tubuh, suara, dan bahkan detail kecil seperti ekspresi wajah. Lo tau nggak? Saat pria melihat seseorang yang menarik perhatian mereka, otak langsung memproduksi dopamin, hormon kebahagiaan, yang bikin mereka merasa tertarik dan penasaran. Tapi, ketertarikan fisik cuma permulaan. Kalau cuma ini yang ada, cinta nggak akan bertahan lama. Jadi, apa yang terjadi setelah ini? Setelah fisik, barulah pria masuk ke fase kedua ya, emosi. Ya, emosi. Di fase ini, ketertarikan itu mulai berkembang. Jadi rasa penasaran gitu. Ini adalah momen di mana pria mulai peduli. Apa kabar dia hari ini? Atau apakah dia tertarik sama gue juga? Dalam fase ini, pria biasanya mulai merasa senang hanya karena berada di dekat orang tersebut. Bahkan hal-hal kecil seperti melihat senyumnya atau mendengar suaranya bisa membuat mereka merasa lebih baik lagi. Wes. Tapi penting untuk dicatat ya. Perasaan di fase ini belum bisa dibilang cinta sejati. Ini lebih ke momen ketika pria mulai merasakan ketertarikan awal. Kalau rasa ini nggak didukung oleh koneksi yang lebih dalam lagi, biasanya fase ini berhenti di sini aja. Gue pernah punya temen, dia bilang, gue nggak tahu kenapa, tapi tiap dia ada, gue tuh ngerasa dunia gue lebih hidup lagi. Itulah fase ini. Cinta punya warna. Setelah fase emosi, pria mulai masuk ke fase yang lebih kritis lagi, yaitu kepribadian. Di sini mereka mulai menanyakan ke diri mereka, apa dia orang yang cocok buat gue? Atau ini bukan cuma soal ketertarikan lagi, tapi tentang kepribadian lu berdua saling melengkapi, atau mungkin saling bertabrakan. Apa lo punya humor yang sama? Apa pandangan hidup lo selaras? Atau justru ada perbedaan besar yang bikin hubungan ini sulit bertahan? Banyak hubungan berhenti di fase ini karena meskipun ada perasaan yang kuat, kalau kepribadian gak cocok,
ya cinta sulit untuk lanjut ke tahap berikutnya. Coba deh lu pikirin, seberapa penting kepribadian menurut lo dalam hubungan? Apakah pernah ada pengalaman di mana lo merasa cocok banget sama seseorang, tapi kepribadian kalian gak nyambung sama sekali? Fase yang terakhir adalah keinginan untuk komitmen. Nah, ini adalah momen di mana pria benar-benar serius ketika mereka sudah melewati 3 fase sebelumnya dan mulai merasa nyaman, terbuka, dan yakin bahwa hubungan ini layak untuk diperjuangkan. Di sini, komitmen bukan lagi hal-hal yang menakutkan. Justru pria mulai menunjukkan tanda-tanda keterlibatan yang nyata ya. Meluangkan waktu, perhatian, dan menunjukkan rasa peduli yang tulus. Tapi perjalanan itu nggak selalu mulus. Banyak pria nih, meskipun sudah sampai di fase ini, tapi menghadapi rasa takut terhadap komitmen dan bayang-bayang masa lalu. Jadi, kalau lo ingin tahu apakah pria ini serius atau enggak, cari tanda-tanda ini. Yang pertama, dia selalu ada untuk lu. Yang kedua, dia mencari lu bahkan tanpa alasan. Berikutnya, dia akan menunjukkan perhatian yang tulus, bukan cuma basa-basi. Dan yang terakhir, dia berusaha mengenal lu lebih dalam. Nah, kalau ini ada, besar kemungkinan dia udah ada di fase keempat. Pada akhirnya, perkembangan perasaan cinta itu gak pernah lurus ya. Setiap orang punya caranya masing-masing untuk melewati fase-fase ini. Tapi yang terpenting adalah kita belajar mengenali proses ini. Baik dari kita sendiri maupun orang lain. Jadi, kalau lu sekarang lagi dalam perjalanan cinta, jangan buru-buru ya. Nikmati tiap fasenya. Hargai prosesnya. Dan yang terpenting nih, komunikasikan perasaan lu dengan jujur. Karena seperti yang orang bilang, cinta yang tulus gak cuma soal menemukan orang yang tepat, tapi juga menjadi orang yang tepat untuk orang lain. Kalau video ini membantu lo memahami cinta lebih dalam, jangan lupa ya, like, share, dan subscribe. Kita bakal bahas lebih banyak lagi hal yang menarik tentang cinta, hidup, dan hubungan di video berikutnya. Oke, dan buat kalian yang merayakan Natal, selamat hari Natal ya. Merry Christmas. Dan buat yang lainnya, ya Happy Holiday. Salam buat keluarga. Ciao.